Miring-miring. Kurang mundur. Sini dong. Wah, gede banget jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله هو الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى ترث الأرض ومن فيها وهو خير الوارثين. عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. أحييكم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sehat Bapak Ibu? Ada ungkapan dari seorang ulama salafus saleh yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, biqadri ma yashdir zanbu indaka ya'zimu indallah wa biqadri ya'zimu zanbu indaka yusdiru indallah. Setiap dosa yang kita anggap kecil itu menjadi besar di hadapan Allah, dan setiap dosa yang kita anggap besar itu menjadi kecil di sisi Allah. Diberbalik, setiap dosa yang kita anggap kecil itu menjadi besar di sisi Allah. Tapi setiap dosa yang kita anggap besar, maka di sisi Allah menjadi kecil. Kenapa setiap dosa yang kita anggap kecil menjadi besar di hadapan Allah? Ada unsur tahawun atau al-ihmal, meremehkan. Muncul istilah kan gitu doang. Itu ihmal, meremehkan, sebab bukan besar kecilnya dosa, tetapi kepada siapa kita berbuat dosa. Dosanya kecil, tapi kita berbuat dosa kepada yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa setiap dosa yang kita anggap besar itu menjadi kecil di sisi Allah? Sebab di dalamnya ada ihtiyat. Ihtiyat itu adalah kehati-hatian. Kalau kecil di mata kita, besar di sisi Allah. Kalau besar
di mata kita, kecil jadinya di sisi Allah. Itulah hakikat dosa dalam kehidupan. Maka ikhwatal iman usikum wa iyaya nafsi, dalam kamus tidak ada istilah dosa kecil atau dosa besar, tetapi yang ada adalah kepada siapa kita melakukan dosa tersebut. Bukan masalah kecilnya dosa, tetapi kita bermaksiat kepada Allah yang maha besar. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang senantiasa menganggap semua dosa itu besar, sehingga ada kehati-hatian tidak terjatuh untuk melakukannya. Termasuk seperti malam ini, mungkin bagi sebagian orang berhadir ke majelis ilmu atau tidak hadir itu biasa. Tetapi bagi kita nggak ada yang biasa, karena semua di sisi Allah itu besar. Kenapa besar? Satu, semua pasti dipertanggungjawabkan. Yang kedua, semua pasti diberikan balasan. Dan yang ketiga, di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk mengganti apa yang telah ditinggalkan. Sebab akhirat bukan lagi tempat untuk beramal, tapi akhirat adalah tempat di mana semua amal akan dihitung oleh Allah. Kata singkatnya, tidak ada hutang yang tidak dibayar. Semua akan dituntut bayarannya. Termasuk agama adalah hutang kita kepada Allah. Ad-dinu daynun. Agama itu hutang. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita pada malam ini adalah tentang orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, atau dalam istilah lain, jalan mencapai kemenangan. Sebagai mukaddimah bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Mulk. Al-Mulk itu surat berapa Bapak? 67. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Apa bunyinya? Ayat 20-nya apa? Al-Mulk. Yang ke-21-nya amman yarzuqukum ballaju fi utuwir wa. Ini berita gembira dari Allah untuk semua para pejuang. Terkadang kita putus asa menghadapi, dalam tanda kutip disebut musuh, ya, dalam tanda kutip. Kenapa kita dalam tanda kutip mengatakan? Karena hakikatnya kita tidak memusuhi, seperti yang terjadi sekarang di Israel itu. Mereka merasa kuat karena mereka punya kekuatan backup yang luar biasa. Amerika, Eropa, dan segala-galanya terlihat amat ketimpangannya itu. Ya. Allah jawab, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Apakah kamu anggap kekuatan kamu ini yang bisa menolong kamu, kata Allah, selain Allah? Tidak, kata Allah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Itu Anda hanya tertipu, kata Allah. Mau sehebat apapun backingmu,
sehebat apapun kekuatan di belakangmu, mau semua kekuatan di dunia ini kau kumpulkan dan berada di pihakmu, kata Allah, itu semua hanya tipu daya. Inil kafiruna illa fi ghurur. Hanya merasa kuat, pada hakikatnya tidak, merasa saja. Sisi yang lain, mereka merasa punya dana yang banyak, uangnya nggak terbatas, kekuatan dananya luar biasa, karena ada oligarki di belakangnya. Oligarki apapun, termasuk oligarki pengusaha, pebisnis, segala-galanya ada di belakangnya. Allah jawab, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi utuwin wa nufur. Kamu kira ini semua itu akan bisa menolong kamu, kata Allah? Kalau sudah Allah pencet keran rezekinya, selesai. In amsaka rizqa, kalau Allah tahan rezekinya, habis semuanya. Habis kekuatan, habis dana, habis. Mau sehebat apapun, sekuat apapun, sebanyak apapun dana yang disiapkan, kalau Allah sudah berkehendak, maka semua itu hanya tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pertanyaannya, tapi faktanya kenapa sampai sekarang kita kelihatan masih kalah? Kalah dalam artian luas. Jawabannya, karena selama ini yang kita pergunakan adalah mata yang ada ini, mata zahir, untuk melihat apa yang terlihat oleh mata. Tapi apa yang tidak kita lihat, itu banyak yang tidak kita ketahui. Maka para ulama mengatakan tidak usah risau dengan apa yang belum Anda miliki, tetapi pada hakikatnya risaulah dengan apa yang sudah ada tapi tidak bisa disyukuri. Yang nggak kelihatan yang lebih banyak, yang terlihat mata itu hanya sedikit, karena pandangan mata manusia itu terbatas. Contoh logisnya begini, semua orang mungkin berpendapat bahwa Singapura itu negara maju. Salah satu buktinya dia bebas dari sampah. Orang buang sampah di Singapura itu langsung didenda. Pertanyaannya, sampah apa? Kalau sampah yang ada bentuk fisiknya, betul. Tapi apakah Singapura itu bebas dari sampah masyarakat? Perjudian, prostitusi, minuman keras dan seterusnya. Ternyata faktanya malah terbalik. Secara kasat mata orang mengatakan maju, tetapi hakikatnya justru mundur. Nah, disinilah malam ini kita mau melihat bagaimana jalan untuk mencapai kemenangan yang disebut dengan kemenangan hakiki, agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang inferior, merasa kecil hati dan selalu kalah, dikalahkan dan terkalahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekuatan umat yang Allah muliakan, kita mau melihat itu siapa sih sebenarnya yang dimenangkan oleh Allah dan yang mendapatkan kemenangan hakiki. Yang dalam agama kita kemenangan hakiki itu disebut dengan istilah fawzan azimah, kemenangan yang besar,
kemenangan yang hakiki. Kalau kita lihat definisi Paus, al-Paus, kemenangan. Karena ada al-Faus, ada al-Fathu, ada al-Falah. Ini semua artinya kemenangan, tapi dimensinya berbeda. Kalau al-Faus itu kemenangan yang tidak hanya di dunia, tetapi juga kemenangan di akhirat. Kalau al-Fathu itu kemenangan, tapi dimensinya itu adalah dunia. Kalau al-Falah itu kemenangan di dunia sampai akhirat. Kalau al-Faus tadi kemenangannya bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau al-Fathu kemenangan di dunia, kalau al-Falah kemenangan dari dunia sampai akhirat. Itu bedanya. Nah, yang ingin kita bahas adalah al-Faus. Kenapa kita penting membahas al-Faus? Karena faktanya di sebagian tempat memang umat Islam itu kalah. Tapi apakah sebenarnya mereka itu kalah? Nanti akan kita lihat. Karena bisa jadi di dunia kalah, belum tentu di akhirat. Loh, apa pentingnya akhirat? Ya bagi orang yang nggak punya iman nggak penting. Tapi bagi orang beriman penting. Sekalipun yang tidak beriman itu pada hakikatnya mereka itu munafik. Kenapa kita sebut munafik? Orang yang tidak percaya, sekalipun tidak percaya kepada Tuhan, tetapi secara hati kecilnya dia tahu ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan manusia. Buktinya saatnya dia mati, dia nggak bisa nolak. Udah azalnya datang, mati. Jangankan sekelas Perdana Menteri Israel Netanyahu, Ariel Sharon, Fir'aun aja mati. 60 aja mati. Apalagi cuma setelah dewa mati berkali-kali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelum kita masuk kepada beberapa sebab kemenangan hakiki itu, kita lihat dulu kenapa sampai hari ini di sebagian besar, di sebagian tempat mayoritas umat Islam itu kalah. Jadi konteksnya luas, bisa ditafsirkan di Indonesia atau di tempat lain. Kenapa? Ada 4 hal yang menyebabkan umat Islam itu selalu kalah dan dikalahkan. Ini berdasarkan analisis seorang ulama berkebangsaan India, namanya Syekh Ali Hasan An-Nadwi. Syekh Ali Hasan An-Nadwi ini menulis satu buku yang sudah diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia. Judul bukunya Madza Khasiral Alam min Inhitatil Muslimin. Kerugian apa yang akan dialami dunia dengan kemunduran umat Islam. Karena sekelas profesor Yahudi saja di Israel mengakui semua peradaban dunia ini tidak akan ada kalau nggak ada Islam. Nah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Islam itu. Semuanya Islam. Jadi nggak ada peradaban kehidupan manusia di dunia ini kalau nggak ada Islam. Waktu faktanya di mana? Di faktanya sejarahnya dirusak. Sejarahnya dirusak. Bahkan ilmuwan-ilmuwan Islam itu namanya dirubah menjadi nama yang kebarat-baratan. Ibnu Sina menjadi Avicenna, Al-Farabi menjadi Barokes dan sebagainya. Dan itu fakta. Gak ada peradaban dunia barat, Eropa dan sebagainya itu kalau gak ada peradaban Islam.
umat Islam saja yang tidak kenal dengan sejarah agama. Padahal sejarah, subhanallah, sejarah kejayaan Islam itu diakui oleh seluruh dunia bahwa peradaban yang ada itu hanya peradaban Islam. Nah, kita lihat ada 4 faktor yang banyak kondisi realitas sebagian umat Islam hari ini. Yang pertama adalah at-tahawul bin-niyah, pergeseran niat dalam kehidupan. Niatnya bergeser, yang tadinya lillah sekarang menjadi selain lillah. Atau sederhananya begini, dulu lillahi rabbi, sekarang menjadi lillahi lobi. Dulu masih lillahi rabbi, sekarang menjadi lillahi lobi. Maka tagline yang dipakai adalah maju tak gentar membela yang bayar. Bukan lagi maju tak gentar membela yang benar. Maka NKRI menjadi harga mati sebelum mati, karena akan bisa ditawar harga matinya di atas meja, di bawah meja negosiasi. Karena maka mental yang terbentuk di masyarakatnya adalah mental SNS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Giliran orang senang dia susah, susah melihat orang senang. Karena dia pengen nikmat itu pindah ke dia. Kalau nggak pindah ke dia nikmat itu, minimal dia nggak dapat, tetangganya juga nggak dapat. Mental yang kebentukan dulu. Dan senang kalau melihat saudaranya susah. Karena kata-katanya syukurin, bukan syukuran, tapi syukurin. Itu di Ponorogo, di Indonesia kan. Jadi yang pertama tahawul niat, bergesernya niat. Sudah nggak ada lagi lillah. Ikhlas itu hanya slogan, realitasnya sudah hilang. Semuanya sudah diukur berdasarkan angka. Maka imamnya pun nambah. Dulu cuma 4. Pertama Imam Maliki, kemudian Imam Hanafi, kemudian Syafi'i, terakhir Hambali. Nah, sekarang nambah satu lagi namanya Imam Al-Amrofi. Jadi semuanya tergantung amplop. Bukan hanya dalam urusan usaha, bahkan sampai kepada urusan agama pun begitu. Maka ada istilah ulama, ada istilah ubaru. Kalau ulama itu mukhlisina lahuddin. Nah, tapi kalau ubaru itu ya imanuhum fi amplopihim. Ya tergantung bagaimana amplopnya. Itu fakta, bukan sesuatu yang harus disembunyikan, karena begitu. Tapi terkadang realitasnya bicara lain lagi. Kondisi para ustadz, para ulama yang begitu itu kadang-kadang diajarnya sama jamaahnya begitu. Jamaahnya yang ngajarin. Kalau ustadz tahu, karena saya merasakan guru ngaji kalau datang ke rumah mau ngajar itu nggak ditanggap sama tuan rumahnya, makanya disebut jelangkung. Pulang nggak dijemput, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Kalau guru ngaji, tapi kalau guru privat, matematika, bahasa Inggris,
datang disambut, pulang diantar. Nah itu pengalaman dan pengamalan itu fakta itu. Karena masyarakatnya juga kalau peripat anaknya, cucunya peripat Al-Quran dan sebagainya, kurang bangga. Tapi kalau peripat pelajaran yang lain, Masya Allah. Apalagi kalau udah bisa bahasa Inggris, kayak Ipin Upin. Udah hebat, dia ada. Kadang-kadang lucu juga, bahasa Inggris itu dijadikan standar. Seakan-akan orang yang bisa bahasa Inggris itu pintar. Dia nggak tahu di Inggris sana orang gila tuh ngomongnya bahasa Inggris. Ya? Jadi orang gila nggak sekolah, tinggal di kolong jembatan, ngomongnya bahasa Inggris. Loh, di Indonesia bisa ngomong bahasa Inggris, jangan hebat itu. Makanya apa-apa semuanya ke Inggris-Inggrisan, ke barat-baratan. Padahal dia nggak tahu bahasa Inggris itu membuat segala-galanya jadi mahal. Kalau bahasa Arab malah jadi murah. Jadi itu perumahan, cuma diganti nama menjadi Riverside Residence. Perumahan, kalau bahasa Indonesianya kan Riverside itu kan pinggir kali ya. Pinggir kali. Iya. Di bantaran kali kan. Iya. River itu kali, sungai, side itu pinggir kali. Jadi rumah di pinggir kali, dari bahasa Inggris Riverside. Keren. Miliar itu makanya. Bodoh-bodohin kita kan. Ya begitu. Bahasa Arab ada dimusuhin, padahal bahasa Arab itu bahasa Arab ahli surga. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak sah itu sholatnya. Kalau boleh diganti bacaan sholat dari bahasa Indonesia, nggak boleh. Harus bisa bahasa Arab. Tapi itulah yang disebut dengan penyakit namanya shock kulturil, namanya dalam ilmu sosiologi. Shock kulturil itu demam budaya. Gak percaya sama budayanya, malah percaya dengan budaya orang lain, inferior kalau dihadapkan kepada yang lain. Padahal apa yang ada dalam Islam itu sudah teruji. Maka kalau ditanya bank syariat di Indonesia ini pusatnya di mana? Ternyata bukan di negara Islam, di Eropa. Kantor pusatnya bank syariat, ekonomi syariat itu di London, Bapak Ibu sekalian. Bukan di negara Arab Timur Tengah sana ternyata. Jadi itu fakta loh. Luar angkasa Amerika itu diakui sama angkasawannya Neil Armstrong itu. Kalau Bapak Ibu baca biografinya, dari mana mereka bisa sampai ke luar angkasa? Ilmu apa yang dipakai? Ternyata pakainya Al-Quran. Quran surat Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzuhu la tanfuzuhu illa bisultan. Bisa itu menembus bumi, tapi syaratnya kata Allah sultan. Sultan itu yang digali oleh mereka. Makanya bisa mereka keluar angkasa. Makanya Syekh Syakib Barasawan menulis satu risalah yang judulnya Limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu terbelakang sementara yang lain maju? Jawaban beliau sederhana, li'anna a'maluna a'maluhum wa a'maluhum a'maluna. Pekerjaan kita dikerjakan oleh mereka, pekerjaan mereka dikerjakan oleh kita. Itulah penyebabnya. Ajaran agama kita yang sudah sempurna itu
mereka yang praktekkan ajaran mereka yang justru tidak sempurna ini malah dipraktekkan oleh sebagian umat Islam. Itulah anehnya. Mereka malah mempraktekkan ajaran Islam. Negara yang sampai mengimpor sampah di dunia ini negara apa Bapak Ibu sekalian? Mengimpor, bukan mengekspor. Di negaranya ada sampah, Pak. Rohingya, bukan negara Islam, padahal yang punya konsep kebersihan dalam Islam yang paling konsep kebersihan yang paling utama Islam. Bapak Ibu buka semua buku fikih mau mazhab apapun, pasti bab pertamanya itu toharoh. Mau mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, siapapun, buku fikih semua dalam Islam pasti halaman pertama yang dibahas itu adalah toharoh. Toharoh itu artinya kesucian, kebersihan. Tapi yang mengamalkan orang lain. Maka seorang pakar pendidikan Australia itu ketika ditanya, mereka mengatakan mereka gak takut anaknya itu gak bisa matematika, gak bisa apa, dan mereka gak takut. Yang mereka takutkan itu kalau anak-anaknya gak bisa ngantri kalau lagi ada di tempat umum. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah pembodohan karena terjadinya pergeseran niat prinsip dari masing-masing individu umat Islam yang tadinya niatnya lillah sekarang sudah tidak lillah. Yang kedua adalah at-tarfu wal insiraf wal israf. At-tarfu wal israf. At-tarfu itu bermewah-mewahan, israf itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Itu yang terjadi di tengah-tengah umat Islam sekarang, bermewah-mewahan, enggak keluar sama dunia. Subhanallah, memang dunia itu luar biasa pengaruhnya. Banyak yang tidak kuat, gak kuat menghadapi dunia, bergeser dikit saja itu subhanallah. Jangankan di kehidupan biasa, kita saja di dunia dakwah itu Bapak Ibu sekalian, perang batin kalau berurusan dunia. Ini kita ceramah di Jabodetabek begini, itu motivasinya udah berbeda. Ketika suasana batin begini kita bawa ke daerah, kita terjun ke daerah, wah itu perang batin. Di daerah itu Bapak mau ceramah 3 jam, selesai pulang disalamin dong. Dapatnya cuma terima kasih Pak Ustadz. Orang batin itu semuanya berada di kalau di daerah. Kenapa? Karena kemewahan dunia itu memang menyilaukan. Lihat aja ustadz-ustadz itu nanti idealismenya akan mulai bergeser kalau tunggangannya bergeser. Lihat aja, kalau tunggangannya sudah bergeser, berganti, itu nanti idealismenya bergeser. Dan saya sering menghadapi begitu di tengah-tengah umat. Ketika sampai di tempat untuk ceramah, yang ditanya pertama kali oleh panitia bukan ustadznya sehat apa tidak, tapi yang ditanya Pak Ustadz naik apa? Naik apa? Begitu disalam, dia nanya, tadi Pak Ustadz naik apa? Kalau Bapak jawab naik motor, itu lemas panitianya. Lemas langsung. Miskin ustadznya. Mau ngomong apapun ustadznya nanti itu susah didengar. Tapi begitu ustadznya datang naik mobil, ustadznya ngomong jawab itu didengar. Itu yang di TV lakukan. Ustadz curhat bukan curhat, ngasih tahu Bapak Ibu. Ternyata bermewah-mewahan itu tenang
bukan hanya kita masyarakat biasa, mereka yang menyandang gelar-gelar keagamaan itu kena Bapak Ibu sekalian. Dan itu ada jurisprudensinya, itu ada landasannya dalam Al-Quran itu. Bagaimana kisah tentang ulama zaman Nabi Musa yang bernama Bal'am bin Al-Bawra. Bal'am bin Al-Bawra Al-Aqraf. Bagaimana diceritakan seorang ulama yang begitu hebat tapi mengkhianati amanat keilmuannya. Akhirnya ulama yang tidak konsisten dengan amanat keilmuannya, dalam Al-Quran Allah permisalkan seperti anjing. Wahai Allah eksplisit jelas menyebut kata kalbun. Kalbun itu anjing. Kenapa Allah samakan dengan anjing? Karena anjing itu sering menjulurkan lidahnya. Kenapa anjing itu menjulurkan lidahnya? Karena memang panas badannya anjing. Jadi ulama yang mudah menjulurkan lidahnya ke penguasa itu ulama yang badannya panas karena dunia. At-tarfu, yaitu bermewah-mewahan sehingga menyebabkan al-israf, melampaui batas, atau istilah lainnya menghalalkan segala cara. Rumusnya 3 hal: halal, haram, hatam. Sikat aja, mau halal mau haram urusan belakangan. Itu yang kedua. Jadi ada bermewah-mewahan dan melampaui batas. Yang ketiga, ittiba syahwat was-subhat, mengikuti syahwat dan subhat. Syahwat itu di bawah, subhat itu di atas. Subhat itu letaknya dalam pemikiran. Kalau syahwat itu perut ke bawah, itu syahwat, tempatnya syahwat. Yang diikuti sekarang adalah ittiba subhat wa syahwat, mengikuti subhat dan syahwat. Maka subhat pemikiran merajalela sekarang. Subhat pemikiran itu maksudnya tidak jelas salah dan benarnya, karena yang dipakai adalah kata ustadz saya, kata kiai saya, kata habib saya, kata, sehingga subhat yang nggak jelas. Subhat itu artinya samar-samar, nggak jelas. Kalau yang jelas itu lawan dari kata subhat, itu kata Allah dan kata Rasulnya, itu mutlak. Tapi yang ada sekarang yang diikuti bagaimana kata ustadznya, kata kiainya, kata pemimpinnya, kata presidennya, kata gubernurnya, kata wali kotanya, kata bupatinya. Kata presidennya nyemplung semuanya. Presiden Wakanda kan di sini Pak. Itu subhan, karena gak jelas salah benarnya, diikutin aja semua. Kalau dalam Islam itu ya hanya 2, kata Allah, qala Allah, kata Rasulullah, qala Rasulullah. Nah itu di mana perkataan para ulama dan seterusnya sudah jelas itu dalam Quran surat An-Nisa. Yang mutlak ditaati itu cuma Allah dan Rasulnya. Maka pakai kata ati'u, ati'ullah wa ati'u Rasul. Tapi ketika masuk kepada ulil amri itu udah gak pakai kata ati'u. Karena ketaatan kepada ulil amri termasuk di dalamnya ulama itu terkait dengan ketaatan ulama tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Selama masih garisnya lurus, tegas, tegak kepada Allah dan Rasulnya, guru kita, ustadz kita, kiai kita, habib kita. Begitu dia bengkok, goodbye, selesai. Maka Bapak Ibu sekalian, itu subhat, letaknya dalam pemikiran, di kepala. Syahwat juga begitu. Dari mulai perut sampai ke bawah itu tempatnya syahwat.
Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Yang menjalankan syariat dianggap aneh, yang melanggar syariat dianggap modern. Sehingga muncullah istilah hayawaniyatul asriyah namanya. Hayawaniyatul asriyah itu modern tapi binatang, binatang tapi modern. Jadi namanya kebinatangan yang modern atau kemodernan yang kebinatangan. Ya karena semakin maju peradaban manusia yang ada sekarang itu semakin mendekati peradaban binatang. Itu kan hakikatnya yang kita lihat sekarang. Semakin kering dari yang namanya sentuhan agama. Jadi kalau ada orang buka aurat terang-terangan, ya itu kan mendekati dunia binatang. Karena dari dunia nggak pakai baju itu, yang nggak pakai binatang. Binatang aja sekarang udah mulai belajar jadi manusia. Itu saya ingin pergi ke pasar ya, dipakai baju, dikasih payung, dikasih tas. Yang tadinya pakai baju malah belajar nggak pakai baju. Jadi bukan kemodernan itu namanya, tapi kebinatangan. Maka kemodernan dalam Islam itu apa sih? Asriyatu al-asriyatu indal Islam. Kemodernan dalam pandangan Islam adalah ketika kita bebas untuk menerima dan menolak segala bentuk kemodernan. Itulah kemodernan dalam Islam. Kalau sesuai dengan syariat kita ambil, kalau bertentangan dengan syariat kita tinggalkan. Itu orang modern itu namanya. Bukan yang ikut-ikutan cepokin begitu. Itu bukan modern. Modern itu bebas untuk menerima dan menolak. Kalau sesuai dengan agama tidak bertentangan ya kita ambil. Kalau bertentangan ya kita tinggalkan. Jadi kadang-kadang maksakan diri, sekalipun bertentangan kalau modern jalankan. Ya seperti handphone, ke bawah semua suasananya kan. Sampai anaknya pun semuanya punya dari yang masih kelas 1 SD. Karena kalau nggak punya nanti dianggap nggak keren. Jadi penggunaannya sudah banyak yang melanggar syariat. Banyak yang melanggar syariat penggunaan teknologi yang ada sekarang. Itu contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi tiba syahwat, dan yang terakhir adalah ujub. Ujub itu yang jatuh wajul binafsi, bangga terhadap dirinya. Unwan du'fi akbihi. Orang kalau sudah merasa itu pertanda akalnya lemah. Itu kaedahnya. Enjabu rajuli unwanu du'fi akbihi. Orang yang merasa dirinya hebat itu tanda lemahnya akal. Lemahnya akal itu istilah halus dari gila. Jadi orang kalau ada gue gitu loh, gitu, kemudian bangga dijuluki sultan, gitu ya. Apa lagi itu istilah-istilah sultan apa gitu ya. Itu unwan untuk diakui, itu tanda lemahnya akal. Lemahnya akal itu kata lain dari gila. Karena pada hakikatnya kan manusia nggak ada yang kaya, yang kuat, yang pintar, nggak ada. Karena siapapun yang merasa kaya, di atas dia masih ada yang lebih kaya. Yang lebih kaya masih ada yang paling kaya. Yang paling kaya masih ada yang maha kaya. Yang kuat masih ada yang paling kuat. Yang paling kuat atasnya masih ada yang kuat sekali. Di atasnya semua ada yang maha kuat. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya halikun.
illa wajhah. Semuanya akan hancur binasa kecuali hanya Allah. Sebenarnya contohnya sudah banyak. Contohnya kan sudah banyak. Orang yang kaya, hebat, kekayaannya luar biasa, mati sudah. Gak usah yang dulu-dulu, yang sekarang pun ada. Bahkan di kanan kiri depan belakang rumah kita pun ada. Begitu mati, kita lihat sendiri, ternyata nggak bawa apa-apa kan? Bawa kain kafan doang. Kain kafan pun sudah disiapin sama masjid. Kain kafan dengan segala perlengkapannya hari ini ya paling mahal 500.000. Hanya biasa juta kan. Punya mobil mewah, apa yang paling mahal mobil. Tahu-tahu begitu mati, yang nganterin ambulan yuk kalau jauh, kalau dekat pakai keran. Makanya di setiap masjid ada keranda mayat. Tapi usul juga itu, saya sering sampaikan ke pengurus masjid itu, keranda mayat itu banyak yang kurang difungsikan. Hanya ngangkat orang yang mati itu, yang mau difungsikan gitu, itu yang jarang-jarang ke masjid gitu, dijemput pakai keranda gitu. Ya dijemput parkirin depan rumahnya. Pak, ada jemputan. Iyalah. Jangan ke masjid itu saat mati aja. Saat hidup nggak mau ke masjid. Nanti nyasar takutnya. Kita kan ngajari. Itu bentuk kepedulian. Peduli kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai nanti dia sekali-kalinya ke masjid nyasar gitu. Karena nggak pernah ke masjid. Kalau udah biasa ke masjid, udah tahu posisi di belakang imam dia langsung. Kalau orang yang jarang ke masjid, malah maju depan imam. Jadi sekali-kalinya dia ke masjid itu depan imam langsung. Kalau di belakang imam namanya sholat gitu kan. Kalau depan imam itu namanya disolatkan itu, disolatin. Hanya yang jarang-jarang ke masjid itu dijemput itu pakai keranda, gimana rasanya? Tapi aneh nanti kalau hari Ahad, Sabtu gitu, itu kalau jogging naik sepeda puluhan kilometer kuat itu. Laki-laki naik sepedanya sampai ke Cilengsi. Ke rumah, ke masjid, dari rumahnya ke masjid 10 meter nggak ada, nggak nyampe. Luar biasa. Jauh banget kelihatan masjid. Cilengsi naik sepeda kuat, bolak-balik ke masjid nggak kuat. Padahal sepedanya itu nggak bisa menolong dia di alam kuburnya. Masjid bisa menolong dia di alam kuburnya. Tapi itulah keanehan yang kita temukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu realitasnya. Sekarang kesimpulannya, yang paling terpenting jalan menuju kemenangan itu yang pertama adalah iman. Itu yang paling penting. Quran surat yang ke-9 ayat 72, At-Taubah ayat 72. Keimanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama masih ada iman, jangan pernah merasa kalah. Kita sudah on the right track menuju kemenangan yang akan itu. Sudah di jalur yang benar selama keimanan itu masih ada. At-Taubah ayat 72. Keimanan itu yang penting di atas segala-galanya. Apapun yang terjadi, iman jangan sampai lepas. Yang kedua, beramal soleh. Orang kalau masih mau beramal soleh, itu pasti akan menang. Quran surat Al-Buruj surat 85 ayat yang ke-11. Beriman, yang kedua beramal soleh. Orang kalau masih mau beramal soleh, itulah orang yang menang.
Orang yang dimenangkan Allah itu yang mau beramal saleh. Yang ketiga, mengikuti Rasulullah. Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Selama kita dalam hidup ini masih mengikuti Rasulullah, kita yang menang. Mau semiskin apapun, mau semelarat apapun, mau sesusah apapun hidup, selama kita mengikuti Rasulullah, kita yang menang pada Allah. Orang mau sehebat apapun tapi dia tidak mengikuti Rasulullah, dia itu kalah. Kenapa? Karena semua itu tidak akan bisa membantu dia kelak di hadapan Allah. Tidak ada yang punya syafaat, Pak. Masyarakat kita pintar baca ayat kursi saja. Di situ sudah jelas Allah katakan, tidak ada yang bisa ngasih syafaat. Tidak ada yang bisa ngasih pertolongan. Mau presiden, mau bupati, mau apapun, apalagi cuma artis. Ya. Tapi Rasulullah jelas bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya siapapun yang mengikuti Rasulullah menang. Mereka yang mendapatkan kemenangan. Mereka yang dimenangkan oleh Allah. Beralih yang dia ikuti, maka di saat itulah dia kalah. Selama kita mengikuti Rasulullah, maka kita yang dimenangkan oleh Allah. Kita menang. Jadi, Bapak Ibu yang menang malam ini. Dan mengikuti Rasulullah. Menang. Mungkin di mata yang lain kurang kerjaan. Apa yang harus bisa ngaji? Malam-malam ngaji. Ya Pak? Bukan kata mereka. Bukan kata Allah. Yang keempat, jauhi maksiat. Quran surat yang keempat An-Nisa ayat 13 sampai 14. Jauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Kenapa kata-katanya menjauhi maksiat? Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menahan kalau sudah ditakdirkan. Jadi manusia itu nggak ada yang nggak punya dosa. Nggak ada manusia yang tidak pernah salah. Semua manusia pasti pernah berbuat dosa dan berbuat salah. Maka yang Allah tegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 13 dan 14 itu adalah kesungguhanmu untuk menjauhi maksiat. Itu yang Allah bilang. Ketika dia sudah sungguh-sungguh menjauhi maksiat, ternyata masih jatuh. Itulah yang Allah tegaskan, ampunan berlaku untuk dia. Maka dalam semua ayat dalam Al-Quran, dalam hadis, ampunan Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan dosa kemudian menyesali. Karena siapapun nggak bisa terbebas 100%. Nggak ada orang yang nggak punya dosa, nggak punya kesalahan. Seperti malam ini, ada yang dari tadi sore sudah pengen, memang dia pengen mau ngaji. Pada rumah setelah Isya ada saja halangannya. Itu sudah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah. Itu yang disebut mujahadah, kesungguhannya yang dilihat oleh Allah. Tapi kalau dari awal aja sudah berencana nggak mau datang, nah itu yang jadi jatuh kepada kemaksiatan. Jadi yang dilihat oleh Allah, kesungguhan kita untuk tidak jatuh kepada maksiat. Kalau toh ternyata masih jatuh, itulah yang disebut takdir qadarullah. Yang penting setelah itu ikuti setiap kejahatan itu dengan kebaikan. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti setiap kejelekan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu berfungsi untuk menghapus kejelekan. Ini kejelekan, setelahnya kejelekan lagi, setelahnya kejelekan lagi, jelek terus jadi. Nah, jadi
ikhwatal iman, jauhi maksiat, dan yang terakhir takutlah kepada Allah. Quran surat yang ke-6 ayat 15 sampai 16. Orang-orang yang takut kepada Allah lah yang dimenangkan dan yang menang dalam kehidupan ini. Kalau masih takut sama yang lain, kalah. Tapi kalau sudah takutnya hanya kepada Allah, itulah kemenangan yang hakiki. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tauhid adalah kata kunci dari rasa takut kepada Allah. Kalau sudah bertauhid, nggak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ibu mau jalan sendiri malam kemana-mana pun, kalau takutnya hanya kepada Allah, aman aja. Gak usah takut sama yang lain. Tapi kalau takutnya udah nyampur kepada yang lain, kucing aja dianggap setan. Itulah inti rasa takut itu. Kalau kita murni rasa takutnya kepada Allah, selesai semua urusan. Mau nggak punya duit, aman aja. Yakin ada rezeki dari Allah. Jadi kalau rasa takutnya kepada selain Allah, uangnya ada di kantong pun masih ketakutan. Ada uang di kantongnya, tetap masih ketakutan. Kenapa kita tidak boleh takut kepada selain Allah? Karena itu yang akan menyiksa kita dalam kehidupan. Menyiksa. Takut kepada selain Allah itu membuat hidup kita jadi tersiksa. Jadi kalau ingin bahagia, ingin bebas, ya takutnya hanya kepada Allah. Istri takut kepada suami selama suaminya takut kepada Allah. Gak ada istri takut kepada suami tapi suaminya gak takut kepada Allah. Gak perlu ditakuti. Karena prinsipnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun ketika dia